محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita membaca Ushulus Salasah karya dari Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita telah memasuki fasal yang kedua dari Aslusan, yakni Ma'rifatul Dinul Islam, mengenal agama Islam, Ma'rifat Dinul Islam. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang terakhir tentang makna din, makna yang sering diartikan sebagai agama. Padahal banyak makna dari din, seperti misalkan hari pembalasan, hari di mana kita akan dikumpulkan, seperti ayat yang sering kita baca dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Wa adraka ma yaumuddin, atau dikatakan yaumuddin juga adalah hari kiamat, dan seterusnya. Sudah lewat penjelasan kita. Kholasahnya adalah, atau kesimpulannya adalah, mengenal agama adalah menjadi sebuah kewajiban kita dan kita melakukannya dengan dalil. Kenapa? Karena dia tidak ingin dikatakan sebagai orang yang memeluk agama dengan cara mengikuti saja. Mengikuti apa yang menjadi kebiasaan manusia, jadi apa yang menjadi apa-apa yang sudah biasa terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Karena itu bukan standar kebenaran. Standar kebenaran adalah qala Allah wa qala Rasul. Itu yang dikatakan agama. Apa yang dikatakan Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka sebuah keniscayaan buat kita semuanya bagi seorang insan untuk mengenal agama dengan keterangan, bukan dengan kebiasaan atau dengan apa yang sering disebutkan taklid. Terkadang di tengah-tengah masyarakat kita orang dihasut taklid, sudah ikut sajalah, nggak usah macam-macam, nggak usah neko-neko begitu. Maka hasungan ini adalah hasungan yang akan membawa kebinasaan. Pertama, bagi pelakunya dia dikatakan sebagai muqallid, orang yang tidak nuduh. Dan ini sangat membahayakan. Kenapa? Karena dia mil akhir, ya ini di alam kuburnya dia akan ditanya sebagaimana sudah lewat penjelasannya. Annahu idza su'ila anhu fil qabr, karena ketika dia akan ditanya dalam kubur dia hanya mengatakan ma adri la adri sami'tu nas yaquluna syai'an faqultu. Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia sesuatu, maka aku mengikutinya, mengatakannya. Ini bahaya buat mereka yang sekedar mengikuti. Kenapa Anda begini? Ya saya, itu kebiasaan orang. Kenapa Anda begitu? Ya saya karena menjadi apa yang mengikuti manusia. Ini tanpa ada bimbingan koladab seperti sangat membahayakan. Ya. Tergantung musim. Kalau musimnya kayak gini, wah ikutin. Kalau musimnya kayak gitu, wah ikutin. Ini Anda bisa. Seorang muslim harus kokoh. Ya. Gak kenal musim. Walaupun satu kampung melakukan seperti itu, sedangkan dia sendirian, maka bukan berarti orang satu kampung ini adalah benar semuanya. Sedangkan yang sendirian adalah keliru, batil. Enggak seperti itu. Kalau yang sendirian itu adalah dia berpegang dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, maka itulah al-haq, walaupun satu kampung berselisih dengannya. Dan ini ditanamkan, ma'asyiral muslimin ditanamkan sejak zaman dulu, awal-awal Islam, bagaimana Umar bin Khattab membangun prinsip ini. Pernah dengar kisahnya tentang wabah penyakit taun yang ada di negeri Syam? Itu di zaman Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab bersama rombongannya akan masuk ke negeri Syam. Ternyata di sana terjadi wabah taun. Dia disambut oleh gubernurnya, Ubaidullah ibnu Jarrah. Saya ingat saya. Karena mengharapkan sekali beliau datang ke negeri Syam. Ternyata datang berita, sudah perjalanan. Sudah perjalanan.
Maka Umar bin Khattab bermusyawarah. Dipanggil dari kalangan sahabat Ansor, sahabat Muhajirin dulu. Besar, mana Muhajirin? Kumpulkan Muhajirin. Sekian orang Muhajirin dari kalangan orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Diminta pendapatnya. Apa pendapat kalian? Kata mereka berusaha. Selesai. Kemudian dipanggil sahabat-sahabat dari kalangan Ansor. Bermusyawarah Umar bin Khattab. Pendapat yang menyatakan ke sana aja, ada yang menyatakan jangan dan sebagainya. Enggak ada, tidak memiliki, hanya sekedar sebuah usulan-usulan. Umar terdiam sejenak. Kemudian muncul Hudzaifah bin Yaman datang terakhir. Yang namanya orang berangkat kadang yang berbondong-bondong bareng, ada yang sendiri. Sini, apa pendapatnya? Dibawakan hadis oleh Hudzaifah bin Yaman. Seingat saya seperti beliau. Apabila datang satu penyakit yang sifatnya penyakit massal di satu negeri, maka jangan penduduk dari luar negeri masuk ke negeri tersebut, dan jangan penduduk yang sedang terkena wabah itu keluar dari negeri tersebut. Maka itu semua pendapat manusia dari sahabat Muhajirin, dari Ansor, dari segala kalah semuanya dengan pendapat satu orang. Siapa? Dan apa pendapatnya? Menukil ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kata Ubaidullah bin Jariyah, Amirul Mukminin, apakah kau lari dari takdir? Ingat kan kalimat ini banyak sangat terkenal. Nah, iya, aku lari dari takdir, tapi mencari takdir yang lain. Begitu. Lari dari satu takdir, mencari takdir yang lain. Sudah jelas ini adalah, sampai kata Umar, seandainya ucapan itu bukan dari engkau, keluar dari engkau. Dan Ubaidullah bin Jariyah disuruh masuk, karena dia sebagai gubernur, dia masuk ke sana. Dan beliau termasuk salah satu korban yang dari wabah tahun yang melanda di negeri Syam. Maka diganti, ya setelah beliau wafat diganti oleh Amr bin As, seorang jenius besar di kalangan para sahabat. Maka Amr bin As memerintahkan manusia untuk pergi meninggalkan kota, untuk lari ke gunung-gunung, yang kemudian wabah itu mereda dengan sendiri. Ini yang diistilahkan dengan lockdown. Jadi sudah ada lockdown itu di zaman para sahabat, sudah ada. Ditinggalkan sehingga tidak ada aktivitas di sana. Ya. Tidak ada relasi antara manusia dengan yang lainnya, relationship tidak ada. Sehingga reda dengan sendiri. Tapi sudah banyak korban yang terjadi. Termasuk yang meninggal dengan 20 tahun adalah Habayun Jalil, Mu'ad ibn Jabbar radhiyallahu ta'ala. Bukan patut-patutnya kita mengambil ibrah-ibrah seperti itu di majelis ini, tapi intinya adalah ma'asyiral muslimin ibadallah, bahwa penyakit atau katakanlah apa yang saya maksudkan adalah pendapat yang paling roji adalah ketika seseorang berpijak di atas dalil, walaupun sendirian. Selama kita memegang dalil dan keterangan, itulah yang harusnya kita pegangi sebagai seorang muslim. Sehingga kita seorang muslim yang kokoh adalah dia tidak minder dengan apa yang terjadi di tengah-tengah manusia. Tidak minder dengan apa yang terjadi di tengah manusia. Selama dia mesti pegang dengan agama ini, dengan dalil dan keterangan, jalan. Bismillah. Hanya saja kita tidak mudah begitu saja. Makanya lihat di sini. Oleh Syekh disebutkan, oleh Syekh Fauzan disebutkan, bahwa wajib alal insan, maka wajib atas setiap manusia
an ya'rifa dinahu bil adillah, untuk mengetahui agamanya dengan dalil. Untuk mengetahui agamanya dengan dalil. Min kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dari Al-Qur'an? Kita membacanya, pelajarinya, memahaminya, mengamalkannya. Ini dari Al-Qur'an. Ketika Al-Quran menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa la taghtab ba'dhum ba'd. Itulah semuanya bimbingan ilmu. Tidak bergibah, tidak kada wa kada disebutkan. Maka apabila kita melakukan bimbingan seperti itu, mengikuti bimbingan Al-Quran, maka dikatakan bahwa kita adalah orang yang mengenal dari dalil yang ada. Demikian juga dari sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Maka kata beliau, hafizahullah taala, wala ya'rifu hadza illa bita'allum. Tidak akan didapat, tidak akan diketahui perkara ini kecuali dengan belajar. Ilmu, duduk, mencari ilmu, bertanya, menghadiri majelis-majelis ilmu, membaca apa yang ada dalam Alkitab, apa yang ada dalam Sunnah. Ilmu itu untuk pengetahuan tentang apa dengan dalil tidak akan mungkin dilakukan dengan menghayal atau dengan merenung atau dengan itu dan yang sifatnya tidak ada ikhtiar pada orang tersebut. Harus belajar. Ada kajian-kajian yang menyeru kepada tauhid, kepada sunnah, maka kita bersemangat untuk mendapatnya karena kita butuh. Ilmu itu didapat dengan cara seperti itu, dan itu adalah kemuliaan ma'asyiral muslimin di Badung. Sejarah sudah banyak mencatat bagaimana orang-orang yang dulu belajar mendapatkan ilmu tadi, maka dia akan menjadi orang yang bermartabat, mulia kedudukannya. Dan itulah ya, yang yakni telah diisyaratkan oleh Nabi-Nya alaihi wasallam bahwa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka dia dipahamkan agama. Berilmu tentang agama ini. Bukan hanya sekedar datang ke sana kemari yang sering banyak kita dapatkan orang kumpul di masjid, di pujian sana sini. Hanya sekedar itu. Bersalawatan demikian dan demikian, hanya sekedar itu dikatakan di pengajian. Bukan pengajian itu hanya sekedar kumpul-kumpul. Maka harus dilakukan dengan belajar. Maka ketika seseorang belajar berilmu tentangnya, paham tentangnya, maka dia akan jadi orang yang kokoh. Walaupun satu kampung semuanya menyatakan berbeda dengannya, maka tidak peduli. Karena sudah punya bimbingan ilmu. Tidak ragu lagi. Orang yang tidak memiliki keraguan disebabkan karena ilmu. Illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun. Mereka yang mempersaksikan dengan benar dalam keadaan dia paham, berilmu. Sehingga ma'asyiral muslimin kepada Allah yang menyeru kepada khurafat, kepada mistis, kepada tahayul, enggak bakalan kena kepada orang-orang yang punya ilmu. Sehingga orang-orang yang mengerti, yang belajar tentang ilmu ini, kadang menjadi momok yang menakutkan buat mereka-mereka yang sering menyerukan kepada taklid. Sehingga belum-belum, hati-hati kalau ada orang yang suka nanya-nanya tentang agama. Itu berarti orang ini tidak percaya sama kiai. Apa urusannya? Apa maksudnya? Agar orang itu taklid, sudah kamu ngikut saja. Masa kiai mau ngajari nggak benar? Masa ustadz mau ngajari nggak benar? Bukan seperti itu yang dimaksud. Yang dimaukan adalah kita punya ilmu. Bertanya. Fas'alu ahla dzikr. Bertanya kepada ahli ilmu. Tanya. Ustadz, afwan, begini bisa boleh tidak? Maka seorang ustadz yang punya bimbingan ilmu yang menghendaki agar umatnya terbimbing dengan ilmu, maka dia jelaskan tentang ilmu tersebut. Ini dalil, ini keterangan. Jangan orang mintanya dalil, Ustaz, ada tidak? Jangan tanya-tanya dalil. Kampleng aja orang, orang tanya dalil di kampleng ini. Ngawur itu. Nah, biasanya orang yang ingin orang itu taklid kepada diri atau kepada kelompok,
atau kepada orang-orang yang memang menghendaki dunia seperti itu, kedudukan dunia. Nanti kalau dia punya ilmu, dia lari dari saya. Ya subhanallah, dakwah bukan untuk mengumpulkan manusia. Dakwah itu untuk memerangi kebodohan yang ada pada umat ini. Barang bahkan selamatnya. Begitu. Itulah pentingnya ini. Maka Rasul sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dakwah itu ilallah, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basir. Inilah jalan ad'u ilallah, menyerunya kepada Allah, bukan kepada pribadi, bukan kepada kelompok, bukan kepada golongan, serunya kepada Allah. Saya kepada Allah. Maka bahaya orang yang hanya sekedar mengikuti. Dan berbahaya pula orang yang ingin diikuti. Ini tanbih untuk para duat. Duat siapapun yang menyuruh kepada Allah. Duat ahlus sunnah. Duat ahlul tauhid. Di awal-awal Masya Allah ikhlas. Tapi ketika mulai banyak. Aduh. Sudah mulai syahwat untuk zuhur. Hubur riasa untuk menjadi pemimpin. Untuk menjadi rujukan. Mengerikan. Jauh lebih mengerikan. Kenapa? Karena dia akan diikuti manusia. Jangan bangga dengan banyaknya follower ya akhi, barakallahu fikum. Followernya ribuan. Wah, memangnya kita ini cari describe. Bukan itu ya. Dengan banyaknya orang itu hanya sekedar menyampaikan ilmu. Tapi kemudian lepas dari itu tidak diikuti. Ittabarru alladzina tubi'u minalladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ingat tatkala orang yang mengikuti melihat apa yang terjadi pada orang yang diikuti di akhir yaumil akhir. Ternyata mereka berlepas diri. Nah, saya kan dulu ikut Ustadz, Kiai gitu. Dan sana. Berlepas diri mereka. Yang dulu mau diikuti. Ikuti saja sudah. Ngintil, bawis ngintil. Masa mau ngajak nggak benar? Ya. Apakah itu akan disampaikan? Maka lihat nanti akan yaumil akhir. Dia akan berlepas diri. Makanya kata orang yang ngintil tadi, walalladzina tabu law anna lana karatan law anna, sekiranya aku dalam keadaan tahu fatabarra'u min kama tabarra'u minna, niscaya aku dulu akan berlepas diri kepada dia sebagaimana sekarang dia berlepas diri dari kami ini. Itulah butuhnya bimbingan ilmu ma'asyal muslimin kepada Allah. Maka saya mengingatkan untuk diri saya dan juga untuk antum semuanya. Mari bersemangatlah untuk mencari ilmu. Jangan urusannya perbanyak-banyak. Jangan urusannya terkecoh dengan banyaknya manusia yang mengikuti. Sampai saya baca di medsos. Urusan parkir mobilnya saja, bangga. Iya, banyak parkirannya, sedangkan yang itu nggak ada parkirannya. Ada yang kayak gitu. Ya subhanallah, kalau kalian menjadi ukurannya adalah banyak, parkiran mobilnya penuh, lihat Al-Quran telah mengingatkan bagaimana binasanya orang-orang yang berbangga-bangga dengan jumlah. Karena kebenaran itu bukan diukur jumlah, banyak atau sedikit. Banyak. Selama di atas al-haq itu adalah kebaikan. Sedikit, selama di atas al-haq adalah juga kebaikan. Maka ukurannya adalah apakah dia ittiba sebagaimana dikatakan oleh Syekh Fauzan, ya, dengan dalil min kitabillah wa min sunnati Rasulillah, apakah dia mengikuti apa yang ada dalam kitab Allah dan apa yang dia ikuti dari apa yang didapatkan dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah keyakinan yang harus dipegang oleh seorang muslim. Keyakinan yang harus dipegang oleh seorang muslim. Sehingga jangan minder, jangan berkecil hati, jangan inferior ketika ternyata jumlahnya sedikit, sedangkan pengikut, pengibar berbagai muhdatsatul umur demikian banyaknya dan berbangga-bangga dengan.
bukan menjadi ukuran. Apalagi memang ada para duat yang menjadikan itu sebagai ukuran. Ketika saya melihat adanya munaqashah, dialog antara penyeru peribadatan kepada Allah dengan penyeru peribadatan kepada kuburan. Berdoa dan meminta kepada kubur. Memakai dalilnya seorang Arab Badui yang datang ke kuburan Rasulullah SAW. Dispalsu berita-berita yang nggak jelas dijadikan sindiran. Lantas kemudian katakan, apakah kami salah? Kalau ternyata sebagian besar masyarakat kaum muslimin di negeri melakukan seperti itu, apakah kami salah? Loh, kok ukurannya seperti itu? Menunjukkan memang dia nggak punya ilmu dalam perkara ini. Ukurannya bukan kebanyakan manusia. Wa in tuti aksarun man fil ard yudillukan sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan apa yang ada pada manusia, niscaya kalian akan tersesat di muka bumi. Kenapa? Karena ukurannya bukan ukuran al-haq, bukan dari suara mayoritas. Kita kan masih tersyubhat dengan mayoritas. Masa sebanyak ini pada salah? Nggak mungkin sebanyak ini menjadi salah. Itulah kita tersyubhat dengan mayoritas. Bagaimana Rasulullah SAW dulu telah mengingatkan, mana uridat alayyal umam, ditampakkan umat-umat yang kelak di yaumil akhir ada seorang nabi hanya sekian saja dari bersama pengikutnya. Sekian itu lebih dari 3, kurang dari 10. Dan ada seorang nabi yang pengikutnya hanya 1 atau 2 orang saja. Bahkan ada seorang nabi yang tidak ada pengikutnya. Ya subhanallah, tidak ada pengikutnya. Mau ngomong apa kita? Oh, nabinya nggak sukses ini dalam berdakwah. Oke, seperti gitu ukurannya. Nabi yang nggak ada pengikutnya sendiri saja. Lihat, ini sebagai pelajaran pada diri kita semuanya. Bahwa ukuran al-haq bukan dari banyaknya atau sedikitnya pengikut. Tapi apakah sudah disampaikan belum kebenaran? Sudah disampaikan belum Alkitab dan Sunnah? Sudah disampaikan belum prinsip-prinsip tauhid dan sunnah Nabi? Agar manusia paham dan mengerti. Sehingga mereka terselamatkan dari jurang kesyirikan. Dan muhdatsatul umur, perbuatan yang diadakan. Yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Itu saja. Kalau sudah, alhamdulillah, selesai. Udah sampaikan. Manusia menerima, tapi hiwaniyah. Menolak. Memang sudah dari dulu seperti itu. Yang nolak bukan hanya zaman sekarang saja. Nabi yang paling hebat dalam berurusan dan berbicara pun sama. Orator Nabi Saleh ada seorang orator. Kalau beliau bicara, waduh sudah selesai semuanya. Jagoan benar. Apa? Semua umatnya ikut? Tidak. Jadi kalau melihat ada seorang, luar biasa. Sejuta umat ini orang ikut. Ukurannya di atas al-haq. Siapa? Atau ada saking hebatnya lah berbicara sampai orang menangis. Sak masjid nangis semua. Karena mendengar orasinya. Apakah itu jurang ukuran kebenaran? Tidak juga. Setelah nangis-nangis itu apa? Apakah kemudian tiba kepada Alkitab dan Sunnah? Kalau kembali kepada apa yang menjadi kebiasaan mereka, tidak bermakna sama sekali. Membuat orang nangis, membuat orang terpingkal-pingkal tertawa, membuat orang dalam keadaan terperang. Tidak ada manfaat. Yang bermanfaat adalah ketika disampaikan al-haq, dia mengikuti. Ketika disampaikan kebenaran, dia mengikuti. Makanya alhamdulillah, para ulama telah memberikan bimbingan kepada kita bagaimana berdakwah ini tidak memikul beban yang berat. Harus sekian orang, harus sekian masa ikut, tidak. Karena tujuannya bukan mengumpulkan manusia, tujuannya menyampaikan al-haq.
Demikianlah ma'asyiral muslimin ibadah. Sebagai tanda buat kita semua, terutama buat para pegiat dakwah, agar mereka paham tujuan yang paling utamanya adalah memerangi kebodohan yang ada pada diri kita semuanya dan juga kaum muslimin dengan cara belajar, dengan cara taklim. Karena ilmu itu tidak didapat dengan berhayal, tidak dapat dengan semedi, tidak didapat dengan ritual-ritual tertentu. Kadang-kala masih terpengaruh. Karena waktu kecil saya sering ikut pengajian-pengajian kamu Allah. Baca ini, nanti kamu akan begini. Amalkan ini, nanti kamu akan melakukan seperti itu. Sampai hafal wirid-wirid yang nanti akan mendatangkan ilmu dan lain sebagainya. Ya subhanallah. Akhirnya jadi kayak gini saya. Ya, menyesal. Seharusnya kita belajar tentang ilmu-ilmu ulumul Islam. Ya kan? Ulumuddin. Akhirnya kita disibukkan dengan perkara-perkara seperti itu. Maka jangan sampai terjadi pada generasi kita yang akan datang. Tanamkan untuk mereka untuk belajar. Lihat bagaimana para ulama dulu. Ya. Tanamkan sejak kecil, diajarkan, belajar. Dan kelak ketika mereka menjadi seorang yang dijadikan rujukan oleh manusia, maka karena disebabkan jerih payah. Bagaimana Imam Syafi'i belajar, ya, datang beliau dari Mekah, kirimkan ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan berbagai masyaqqah yang ada, kesulitan-kesulitan yang ada. Lihat bagaimana Atha bin Abi Rabbah ya, didorong oleh ibunya. Ternyata Masya Allah rata-rata dari kalangan wanita. Ya. Semua para ulama yang demikian hebat itu jasa dari ibu-ibu mereka luar biasa. Masya Allah. Ya, kita sangat respect dengan para wanita pada masa ini. Demikian kuat menanamkan ya, jati diri pada anak-anak. Sehingga mereka kokoh menjadi seorang alim, menjadi ulama. Kata Atha Nabi Rabbah, ibunya, kamu tidak akan dihormati manusia kalau kamu dalam kondisi seperti ini. Nggak ada yang dibanggakan pada dirimu. Bekas budak, tak melegang. Ya, kurus kering. Ya, karena memang dia keturunan dari Ethiopia, budak Ethiopia. Begitu. Tapi kemudian dia belajar terus sampai menjadi seorang alim. Imam Malik pun begitu. Imam Malik tidak menjadi imam yang demikian kokoh sebagai imam Darul Hijrah. Ibunya mendorong. Idhab ila Rabi'ah. Kamu pergi pada Rabi'ah. Imam pada saat itu. Ambil pelajaran, ambil adab pada dia. Di kata orang Cirebon di Papais. Tahu di Papais, Pak? Anak tuh dipakai benar, tidak compang-camping. Masya Allah. Kalau zaman sekarang tuh berangkat tuh disetrikain dulu sama ibunya, dirapikan, ini tasnya, ini catatannya, ini mushafnya. Ini. Masya Allah. Luar biasa pengorbanan. Jadi seorang alim. Dan banyak para ulama seperti itu. Bukan dengan selonjoran, dengan ongkang-ongkang kaki nunggu wangsit. Seperti kisahnya siapa itu yang dulu namanya Ki Balang pakai salawat mukhtar. Ya, pakai salawat mukhtar. Kamu jadi salawat mukhtar nanti jadi alim. Akhirnya orang tuh terus beri dia salawat mukhtar. Kamu coba, akhirnya nggak bisa apa-apa. Mangap, aman mangap. Itu buka mulutmu, dibuka, kemudian ada yang meludahi, jadi alim. Mimpi yang kayak gitu. Dan sekarang masih ada, ditanamkan seperti itu, masih ada. Masih ada. Ingin menjadi seorang orator. Tirakatan di kuburannya seorang ulama dulu, atau kata kiai yang dikenal sebagai orator. Tirakatan di sana. Belajar, tidak apa-apa, tidak tirakatan. Ya subhanallah. Dibimbing dengan mimpi. Orang yang seperti masih ada di zaman kita, masih gentayangan orang-orang yang seperti ini.
Harusnya kita ingatkan, sadar bahwa bukan itu yang telah dilakukan oleh para ulama. Menjadi seorang alim rabbani, mereka belajar penuh penderitaan, ya, berat untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis dari Nabi, hafal lain ucapan-ucapan para ulama. Hadis yang zaman sekarang terakhir saja, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Syekh Nasir Al-Albani. Terutama mereka yang benci kepada Syekh Albani itu luar biasa. Syekh Albani nggak ngerti hadis, ditanya. Ada itu dialog-dialognya, dialog pecisan itu. Dan termakan sebagian orang. Tidak tahu bagaimana beliau di umur yang sudah mundur. Di perpustakaan Zahiriyah di Damaskus itu. Pustakaan sampai naik tangga. Untuk mencari rujukan di kita. Berjam-jam itu di atas tangga. Lah kalau kita yang masih muda, masih mending. Ini sudah sepuh. Kalau kita mungkin geletar atau jatuh atau apa. Beliau. Kenapa? Mau turun lagi. Rasulullah kan yang jangan kayak sekarang mungkin enak. Sudah ada digital apa. Dulu enggak. Naik ke tangga yang paling di atas itu. Lama berjam-jam nulis. Dulu belum ada indeksnya itu. Perpustakaan Zahiriyah di Damaskus itu nggak ada indeksnya. Dibikinkan indeksnya oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala karena beliau ketinggalan catatan. Di mana catatannya? Dulu catat keselip. Keselip. Akhirnya dibuat semuanya. Sampai ketemu, catatannya ketemu, tapi indeks perpustakaan itu bisa dibuatkan. Rahimahullah ta'ala. Dengan cara apa? Santai? Tidak. Tapi para pencelanya luar biasa. Al-Qurani kayak sundur langit katanya. Ya iya, sundur langit secara ilmu. Karena tidak ada zaman sekarang yang punya kemampuan seperti beliau. Rahimahullah ta'ala. Yang ada mungkin para plagiator. Hadis sahih kama akhrajahu fulan wa alan. Setelah saya keluarkan hadis ini, ternyata dia plagiat dari Syekh Albani. Makanya lihat, Imam Muqbil, muridnya Syekh Albani ketika di Jami'ah Al-Islamiyah, yang demikian kokoh itulah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala. Ya, Diyar Permata Negeri Yaman. Beliau begitu memuliakan Syekh Albani. Ya, begitu memuliakan sehingga didapati walaupun beliau ada kekeliruan dan kesalahannya, beliau masih tetap tidak berani. Bukan berarti membantah begitu saja. Tahu keliruan. Tapi begitu penghormatan kepada Syekh Albani rahimahullah. Begitu Syekh Albani wafat, beliau keluarkan satu kitab membantah apa yang dulu Syekh Albani puji. Orang yang disingkat habis oleh beliau rahimahullah. Itu dia adab. Itu murid-muridnya itu juga punya potensi yang luar biasa. Dan banyak murid-muridnya yang lain. Dan beliau rahimahullah termasuk murid-muridnya yang ada di Indonesia di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada dakwah murid-muridnya Syekh Albani dan murid-muridnya Syekh Muqbil di negeri kita untuk memberikan pencerahan ilmu. Barakallahu fikum, sehingga majelisnya datangi untuk mendapatkan ilmu. Karena kita sudah tidak bertemu dengan para imam tadi, hanya melalui perkara para murid-muridnya. Rahimahullahu ta'ala. Teruskan kita teruskan. Yang dimaksud dengan Islam, yang dimaksud dengan din, ya dinul Islam, dinnya. Din, apa yang dimaksud dengan din itu? Penjelasan yang paling lengkap tentang din itu dari hadis Jibril. Ingat tentang hadis Jibril. Hadis Jibril itu ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya. Bainana nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ittala'a rajulun. Hadis sepanjang. Tatkala kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, itu Nabi, Masya Allah, duduk dengan para sahabatnya. Tidak di mendengar gading kayak rahib, kayak pastor punya area khusus. Rasul tidak.
datang ke masjid, duduk berkumpul dengan para sahabat. Amin, begitu duduk. Tidak ada ring 1, ring 2, ring 3. Ya kan? Ini pernah saya ikut beberapa kajian. Mau ketemu syekhnya saja, mau ketemu ulama yang datang. Waduh, jangan. Syekhnya nggak bisa dikasih ring. Kebiasaan. Kemarin saya ikut, Masya Allah, Alhamdulillah. Temu ada kajian doktor dalam bidang ilmu fikih, Syekh Dr. Ali Al-Masy'ari. Duduk bareng, guys. Subhanallah, memang seharusnya seperti ini. Duduk bareng nggak ada. Pisahkan nanti. Duduk, yang ngopi bareng, minum teh bareng. Kan begitu. Biasa. Nggak ada kayak jarak. Ini Rasul pun melakukan seperti itu. Tatkala kalau sedang duduk-duduk. Ya kan? Duduk-duduk. Datang seseorang. Yang dengan pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Nah, panjang hadisnya sampai di akhirnya kata Rasulullah SAW bertanya kepada Umar bin Khattab, ya Umar, tahukah engkau siapa orang itu? Siapa yang datang itu? Allah wa Rasulullah, Allah dan Rasul yang mengetahui. Maka kata Rasulullah, itulah Jibril. Yu'allimukum dina, yang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Karena dalam hadis itu dikatakan ketika orang itu bertanya, mahwal iman, ya boleh Rasulullah SAW begini, sodakta, mahwal iman, sodakta, engkau benar. Sampai kata Umar bin Khattab, fa'ajib, kami heran. Dia yang tanya, dia yang membenar. Ketika orang ini berlalu, kata Rasulullah SAW, Umar tahu siapa orang ini. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka kata Rasulullah SAW, itu Jibril yang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Sehingga kata para ulama menjadikan ini sebuah kaidah bahwasanya yang namanya agama secara pemahaman yang secara sempurna itu diajarkan dalam hadis ini. Karena Nabi mengatakan yu'allimukum dinakum, karena mengajarkan agama kalian. Nah, kalau kita tentang mengenal agama dengan dalil. Kalau kita mau mengenal agama, pelajari hadis Jibril. Itu lengkap. Maka diajarkan. Hadis ini ditempatkan oleh Imam Nawawi di hadis yang kedua, ya kan? Di Arba'un An-Nawawi, Masya Allah dihafal. Ya. Pernah hafal. Karena faktor O jadi hilang. Faktor seperti ini. Sehingga kita ajarkan kepada anak-anak kita, dipahamkan. Untuk kita semuanya dibaca kembali apa itu. Nah, itu pengertian dari din. Adapun pengertian tentang Islam, kata Asy-Syaikh Fauzan Hafizahullah Ta'ala, wa huwal istislamu lahu bitauhid. Al-istislam lillahi bitauhid. Mengenal berislam dengan tauhid. Wa huwa ifradullah jalla wa ala bil ibad. Yaitu menyendirikan Allah dalam hal peribadatan kepadanya. Kalau Anda mengaku sebagai seorang muslim, saya muslim, saya percayakan adanya Allah. Tapi dalam hal peribadatan, ya saya kan ikhtiar. Saya datang ke tempat keramat, ke tempat yang biasa orang datangi, melakukan itu dan lain sebagainya. Sebagai bentuk ikhtiar. Maka apapun alasannya, dia tidak dikatakan sebagai seorang yang istislam lillah bitauhid. Karena al-istislam lillah bitauhid huwa ifradullah bil ibadah. Wa hadha huwa makna tauhid. Inilah yang dikatakan makna tauhid. Wa man abadallah wahdahu la syarikalah faqad istaslama lahu. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah secara sendirinya, tidak menyekutukannya, tidak meminta kepada selainnya, tidak memohon kepada selainnya, maka dikatakan sebagai seorang muslim. Kenapa agama-agama terdahulu, para nabi-nabi terdahulu dikatakan semua orang humul muslimun, humus sama itu mereka dinamakan sebagai seorang muslim. Apakah seperti kita? Sholat, wudhu, haji, dan lain sebagainya. Tidak, hanya bertauhid. Dan itu surat pertama Rasulullah SAW kepada para sahabat. Apa mereka diajari sholat? Tidak.
Diajari puasa? Tidak. Diajari apa dulu? Menyendirikan Allah dalam hal peribadatan. Itu yang ditanamkan. Itulah hakikat keislaman. Sehingga ma'asyiral muslimin ibadallah, inilah kenapa yang harus kita pelajari terlebih dahulu adalah prinsip ini. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Maka siapa yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang berislam yang menghadapkan wajahnya semata hanya kepada Allah. Wa huwa muhsinun, dan dalam keadaan dia senantiasa berbuat ihsan. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia menjadikan Nabi Ibrahim sebagai ikutan. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifan. Diikutkan Nabi Ibrahim dalam hal zikir-zikir tatkala kita zikir pagi hari atau sore hari. Ala fitratil Islam wa ala nabi. Ini Islam. Seperti itulah masyarakat muslim ini pada Allah. Hendaknya dipahamkan oleh kita prinsip-prinsip seperti ini agar kita mantap di dalam dada kita bahwa kita berpegang dengan agama ini dengan keterangan, bukan sekedar ikut-ikutan. Allah masih ada penjelasan dari Syekh Ujian Abdul Ta'ala. Insya Allah dalam kesempatan kita baca kembali, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Dan jika ada hal yang kurang tepat, pasti datangnya dari saya dan kebodohan saya dalam perkara ini. Dan jika ada yang benar, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman katsiran. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.